saya di Instagram saya tuh diserang ribuan buzzernya Ahok. Ya. Lancip kali mulut Ade Rosyadi ini. Ahok punya hak juga sama seperti Anda. Hak untuk menjawab atas tuduhan Anda. Kenapa Anda keberatan? Kenapa Anda ketakutan? Bingung. Kami rakyat Indonesia ini bingung. Anda ini sebenarnya Ade Rosyadi, ya, perwakilan rakyat atau perwakilan tanda kutip, ya, jangan-jangan Anda perwakilan mafia ini, jangan-jangan Anda perwakilan yang pelaku-pelaku pengoplosan itu, ya, jelas dong, harus jelas Anda itu, integritas Anda sebagai perwakilan rakyat, anggota DPR RI harus jelas dong warna Anda itu. Jangan judulnya perwakilan rakyat, tapi narasi Anda tidak menunjukkan sikap untuk mewakili rakyat. Anda tahu nggak kasus oplosan ini apa yang terjadi? Rakyat dirugikan secara langsung. Ya, jangan seperti itu. Di saat Anda diserang, Anda meminta hak Anda. Di saat Anda menyerang Ahok, Anda tidak memberikan hak Ahok dan melarang untuk menghadirkan Ahok. Maksudnya apa? Emang negara ini kau yang punya? Emang Republik Indonesia ini cuma kau yang punya? Dan saya minta kepada Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani, dan kepada Ketua Komisi 6 untuk menghadirkan Ahok, memanggilkan Ahok, supaya jelas kasus ini. Kami masyarakat minta panggil Ahok, dan kepada Kejaksaan Agung panggil Ahok supaya jelas ini kasus ini. Jangan tahunya kalian itu menyuruhkan orang aja seperti Ade Rosyadi, mulut ember. Ya, sangat kecewa kami masyarakat itu melihat anggota DPR seperti Ade Rosyadi seperti itu integritasnya, SDM-nya. Jadi saya minta kepada Bung Ade Rosyadi, waraslah, waras ya. Jadilah betul-betul mewakili rakyat, mewakili suara rakyat, bukan mewakili orang-orang yang membuat kejahatan, atau bukan mewakili orang-orang yang mensalaharkan rakyat. Horas, Horas, Horas dari Kota Medan. Ya, kali ini Andre betul-betul dirujak habis-habisan oleh netizen. Terlepas dari apa yang menjadi pernyataannya, yang saya kira seolah-olah begitu panik dengan apa yang menjadi aksi Ahok yang berani untuk membongkar kasus Pertamina. Dan kemudian Andre ini memberikan reaksi yang begitu keras, dan bahkan Andre menuding bahwa dirinya diserang oleh ribuan buzzernya Ahok. Bayangkan guys, siapapun yang bersuara, siapapun yang membela apa yang menjadi keberaniannya Ahok untuk membongkar kasus mafia di Pertamina ini dianggap sebagai buzzer. Nah, bagaimana netizen tidak berpikir bahwa apa yang dilakukan oleh Andre ini adalah sesuatu hal yang sangat-sangat biadab, yang pro terhadap mafia. Dan tentu rakyat yang mempunyai pola pikir yang normal dan peduli terhadap negeri ini, yang semakin kesini para koruptor semakin bejat perilakunya, semakin terang-terangan, dan kemudian malah dibela oleh Wakil Ketua DPR RI Komisi 6, yaitu Andre, seolah-olah dirinya terkait dengan kasus korupsi ini. Nah sahabat-sahabat, untuk itu kita simak dulu bagaimana komentar-komentar selanjutnya dari netizen mengenai persoalan kelakuan busuk Andre ini. Untuk itu langsung saja ke videonya. Halo sahabat netizen seluruh Indonesia, bersama saya Yusuf Romi HS ya. Kali ini saya akan mengomentarin ya sesuatu yang sangat viral pada saat ini. Ya, kemarin pada rapat Komisi 6 DPR RI itu ada orang yang namanya Ade Rosyadi itu menggiling Ahok ya, mencecar Ahok dan sangat kejam ya. Beliau mengatakan di situ Ahok ini adalah orang yang menjadi komisaris utama di Pertamina yang hanya bisa omon-omon dan tidak bisa Junjunganmu yang ngomong dan tidak pernah membawa berkas kebobrokan Pertamina pada saat dia menjabat ya. Dan bahkan dia adalah pahlawan kesiangan. Ahok adalah pahlawan kesiangan, itu menurut Ade Rosyadi.
Andre, lu ingat ya? Lu ingat baik-baik, lu bukan siapa-siapa di negara ini, Andre. Ya, sumbangsihmu untuk negara ini tidak ada, dan orang nggak pernah ada yang simpatik denganmu. Ya, dirimu hanya pesuruh partai. Jangan berlagak, mentang-mentang sekarang Prabowo Subianto menjadi presiden, terus Gerindra sama merajalela. Itu gedung parlemen, gedung DPR RI itu bukan milik lu, bukan milik kalian. Kenapa lu seakan-akan pegang semuanya? Lu pegang setir itu di rapat Komisi 6 tersebut. Nggak malu dengan partai lain. Bahkan di saat Mbak Rike ya dari PDI ya menyatakan permintaannya pada saat itu, dia udah panggil Ahok ke sini. Langsung Anda bilang tidak perlu. Ngapain ngasih panggung untuk orang-orang yang merasa menjadi pahlawan dahsyat lo? Lu hanya pesuruh partai. Ingat, gue nantang lo deh sekarang. Ya. Pertanyaannya buat lo, pernahkah lo menang menyokong usunganmu untuk menjadi presiden selama ini? Pernah menang nggak? Ya, itu PR buat lo. Jawab dengan jujur, pernah menang nggak? Lu nggak ada apa-apanya didengerin ini karena memang nggak punya kontribusi apapun untuk negara. Jadi jangan menghalangin orang yang pure bela bangsa, orang yang tidak mementingkan kepentingan pribadi seperti Ahok untuk membongkar kasus-kasus di Pertamina. Kenapa lu yang panik? Seharusnya kalian-kalian di parlemen itu setuju. Nggak perlu lagi membahas kenapa kemarin begini-begini. Ya, terus sekarang Pertamina terbongkar, apakah itu hasil kerja lu? Hasil kerja dari Dirut yang sekarang? Halo? Kita juga tahu Dirut yang sekarang dari mana. Komut Pertamina yang sekarang dari mana kita tahu. Semua dari Gerindra. Jadi Anda jangan membodohin masyarakat Indonesia. Ahok bersama rakyat Indonesia sekarang ini. Dan kami seluruh netizen di Indonesia itu lagi menggiring Ahok. Ya, lagi menggiring Ahok untuk membongkar itu. Lu setuju atau tidak, lu jangan panik. Ya, ini yang gue sampaikan sama lu ya, Andre. Lu bukan siapa-siapa di sini. Mau lu jadi bawa wamen di sini juga nggak ada ngaruhnya. Nah, kita juga tantang Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kalau memang Anda mencintai negeri ini dan bebas dari koruptor, silahkan berprolah dengan orang yang ingin membongkarnya. Bukan dengan pasukan-pasukan dari partai Anda. Itu nggak ada gunanya, karena mereka punya kepentingan masing-masing. Jangan sampai ini polemik berkepanjangan. Ada apa ini sebenarnya? Kenapa Dirut sekarang, Komut Pertamina sekarang dari Gerindra? Itu pertanyaan besar. Jangan dibilang masyarakat ini bodoh semua, jangan. Netizen jutaan di Indonesia ini itu tidak ada yang bodoh. Ya, hati-hati. Dan siap-siap Anda untuk akan dirujak oleh netizen. Andre Rosiade, ya. Sekali lagi saya bilang kepada Anda, jangan pernah usik Ahok. Ya, lu nggak bakalan menang di sini. Oke, akal sehat dari Medan. Saya di Instagram saya itu diserang ribuan buzzernya Ahok. Ya. Oke, kembali lagi di Opini Aji. Opini Aji kali ini akan mengomentari salah satu anggota dewan ini, yaitu namanya adalah Andre Rosiade. Oke Pak, sebelumnya mohon maaf ya Pak, ya aku merupakan salah satu penggemar atau yang mengidolakan Ahok dari sejak beliau menjadi gubernur DKI Jakarta. Dan lihatlah postinganku Instagram, TikTok, ya nggak ada saya tutupi, saya bukan buzzer. Oke, ingat saya bukan buzzer. Nanti boleh di tag akun TikToknya Andre Rosiade. Oke, yang ingin saya bahas adalah pertama, Bapak kan bilang kayak gitu, yang semacam macam. Ya gini loh Pak, intinya Pertamina itu harus bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat. Itu. Kalau memang Ahok itu punya data, coba panggil saja ke DPR. Jangan bilang seakan-akan di era Prabowo ini pemberantasan korupsi bagus dan sebagainya. Ayo, come on. Prof Mahfud mengatakan tidak bisa dibongkar kasus Pertamina ini kalau tidak atas izin presiden. Bisa dicek. Pertanyaannya adalah, kenapa Ahok itu tidak bisa membongkar? Ya, coba tanya ke presiden sebelumnya. Oke, itu. Dan kalau Ahok diundang, jadi gini loh,
Ahok itu meskipun dia udah nggak punya panggung politik, tapi ketika dia datang di masyarakat, terjun di masyarakat, contohnya adalah saat pelantikan gubernur DKI Jakarta kemarin, nama Ahok itu disoraki oleh banyak yang datang masyarakat di balai kota. Sedangkan nama Jokowi ketika dipanggil atau istilahnya dipanggil Joko Widodo, ada kata-kata sorakan dari peserta yang datang saat pelantikan di balai kota DKI Jakarta. Mikir, coba kalian lihat tayangan itu, Pak. Jadi kesimpulannya adalah kalau memang DPR berani mengungkap kasus Pertamina dan mengundang Ahok, tayangkan secara live dan buktikan pernyataan Ahok kalau Ahok punya data-datanya. Itu saja, as simple itu. Nggak perlu omong-omong pemberantasan di era Presiden Jokowi itu bagus, Kejagung bagus, Kejatik bagus, kepolisian bagus, KPK bagus, dan sebagainya. Nggak usah sama sekali, Pak. Buktikan omongan Ahok yang Bapak Andre Rosiadi ini bilang omong-omong. Oke? Nggak usah bawa-bawa ke panggung politik dan lain sebagainya. Ahok itu lebih dicintai, Pak, daripada panjenengan. Oke? Sekian, terima kasih. Salam Opini Aji.